Halo, apa kabar pemirsa? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Senang sekali saya Dwi Darwis hadir menjumpai Anda untuk melangsungkan perbincangan terkait tema Sambut Ekonomi Digital bersama sukseskan registrasi SIM card. Nah, saudara, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan kebijakan registrasi kartu SIM prabayar sejak awal November lalu. Kebijakan tersebut memiliki berbagai tujuan yang tentu saja ke arah yang lebih baik. Namun berbagai informasi terkait registrasi kartu prabayar ini menyebar begitu luas hingga muncul sejumlah kabar yang simpang siur. Lalu apa sebenarnya latar belakang sehingga dikeluarkannya kebijakan ini dan apa resiko jika seseorang tidak melakukan registrasi SIM card hingga batas waktu yang telah ditentukan? Untuk memperjelas ini kita akan membahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio kita. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama saya ingin menyapa Pak Roni Mamur Bisri, Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Apa kabar Pak? Baik. Luar biasa ya hari ini tampil dengan baju batiknya, selalu semangat. Baik. Baik. Yang kedua saya ingin menyapa juga adalah Bapak Syamsur Rizal, Wakil Wali Kota Makassar. Apa kabar nih Dang Ical? Alhamdulillah baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga juga sudah hadir di studio kita, Pak Iqbal Sultan, pengamat komunikasi publik. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di awal saya pengen tanya, udah registrasi semua SIM cardnya? Alhamdulillah. Jangan sampai lupa untuk meregistrasi SIM cardnya. Baik. Jangan sampai yang duduk sini malah ada yang tidak Iya, malah registrasi. itu yang belum registrasi Pak ya. Baik. Nah, ini kan memang sudah diinformasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa untuk meregistrasi ulang itu per November 2017. Saya ke Pak Roni dulu. Kita ketahui bahwa ini kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian seperti itu. Apa sih Pak alasannya? Kan kalau dulu-dulu memang setiap kita juga mengganti SIM juga selalu ada perintah untuk registrasi. Namun kenapa kembali untuk diinformasikan kepada masyarakat nih Pak? Baik, kalau kita lihat sejarah, dulu kan kita punya telepon di rumah. Iya. Jadi telepon pasti pemiliknya yang punya rumah. Alamatnya jelas, ada tagihannya. Rupanya perkembangan teknologi demikian cepat, kita bisa memiliki telepon kita pegang, bisa kita jalan ke seluruh dunia, bisa kita telepon seluruh dunia, tetapi sayangnya di Indonesia belum terdaftar siapa pemilik dari telepon nomor SIM card tersebut. Baik. Sehingga kadang-kadang digunakan oleh yang tidak bertanggung jawab, baik menggunakan nomor kita untuk kejahatan, untuk penipuan, dan untuk hal-hal lain yang kita tidak inginkan. Nah, memang registrasi ini pernah dilakukan semenjak 2005. 2005 betul. 2005. Cuman perbedaannya sekarang ini kita bisa memvalidasi registrasi kita. Kenapa? Karena data Dukcapil sudah modern. Sehingga kita bisa memverifikasi dan memvalidasi. Itu bedanya. Nah, kita mintakan untuk memvalidasi, meregistrasi ini 2 nomor. Pertama nomor induk kependudukan, kemudian ditambah dengan nomor kartu keluarga. Ya. Mengapa harus 2 nomor? Karena namanya memverifikasi, memvalidasi harus ada tandingannya. 1 nomor dengan nomor lain, keluarlah nanti verifikasi dan validasi, sehingga kartu kita benar-benar terdaftar atas nama kita. Jadi semua yang memiliki kartu bertanggung jawab atas kartu yang dia pakai. Baik, baik. Begitu. Jadi memang alasannya adalah untuk validasi data ya, biar lebih real lagi, dan juga memang ada tujuan-tujuan misalnya untuk menghindari kejahatan ya. Baik, mungkin saya sebelumnya ke Pak Iqbal Sultan sebagai pengamat komunikasi publik nih Pak. Apakah memang saat ini Anda mengamati memang begitu berkembangnya kejahatan untuk khususnya menggunakan SIM card? Seperti apa pendapat Anda? Iya, sebenarnya buat kita di negara Indonesia sudah terlambat. Sudah terlambat, Ya, baik menurut di garis saya, bawah. Sudah ini menurut saya terlambat. sebagai Baik, pengamat baik. komunikasi. Karena kita terlalu lama mengalami lag. Ya, lag itu masa di mana teknologi itu diperkenalkan kepada satu masyarakat sampai kepada kita memahami teknologi ini. Gitu. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Teknologi yang tadinya dimungkinkan untuk dipakai untuk hal-hal yang positif,
akhirnya terjadi penyimpangan karena tidak adanya aturan-aturan baku yang bisa dipegang bersama-sama, baik pemerintah maupun si pemakai, maksud saya konsumen dalam hal ini untuk memakai teknologi ini. Nah, sehingga apa yang terjadi? Terjadilah kekisruhan, penyimpangan-penyimpangan di sana sini. Yang ada juga orang memakai memang untuk pemakaian-pemakaian positif. Gitu. Ya, kita bisa lihat umpamanya kalau ada orang pakai nomor tertentu dan itu sudah lebih 10 tahun, pasti itu dia akan sangat setia dan tidak akan mungkin dia akan memakai untuk hal-hal yang negatif. Ya, tapi kita lihat ada orang begitu dia beli hari ini nomornya, terus besok dia ganti atau lusa, pasti untuk apa gitu kan. Nah, itu hanya untuk menguntungkan provider kan, penjual kartu kan. Sebenarnya provider dan penjual kartu SIM card ini pasti senang sekali kalau perlu tiap hari kau beli. Ya kan gitu. Tiap hari aja ganti Pak ya. Iya itu. Nah, provider dan mungkin dan penjual SIM kartu SIM ini pasti berpikir tidak usah ada aturan. Ya, tetapi kan kita ini pemerintah harusnya ini saya bilang terlambat, harusnya jauh sebelumnya, seharusnya dia sudah tanggap melihat ini. Melihat kondisi umpamanya katakanlah keamanan kita bukan keamanan hanya dalam persoalan konflik ya tetapi keamanan dalam bidang ekonomi juga. Kita ini kan sudah diperkenalkan belanja lewat online. Bayangkan itu banyak orang belanja lewat online dengan memakai kartu kredit. Ya kan? Di mana kartu kredit pada saat kita mendaftar itu kan tertulis nomor telepon kita kan di situ ya. Bayangkan kalau nomor telepon itu tidak terdaftar dan kemudian bisa orang pakai untuk macam-macam ya. Apalagi nomor kartu kredit kita kan gampang sekali dapat. Kalau kita sudah belanja di suatu tempat dan memakai kartu kredit, dia bisa foto nomornya dengan nomor belakangnya, terus tinggal nomor alamat kita, gampang sekali dia pakai. Karena tidak ada. Nah, oleh karena itu saya menganggap bahwa pemerintah dalam hal ini saya anggap terlambat sebenarnya. Walaupun sudah dikatakan periode 2005, 2015 dan itu, tapi kemudian baru kali ini kelihatannya agak serius. Agak serius ya. Kita garis mudah-mudahan lagi, Pak, ada keseriusan untuk selanjutnya. Sudah serius banget. Sudah serius banget. Serius. Karena ini sudah ada komisionernya malah turun tangan kan gitu ya. Baik. Nah, saya mungkin ke Pak Samsul Rizal juga sebagai dari pemerintahan yang pasti yang menggunakan adalah warganya seperti itu. Betul, Nah, melihat adanya keseriusan seperti dikatakan oleh Pak Iqbal, sudah mulai serius. Apalagi sudah ada komisioner, yakni Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Bagaimana sih dari kacamata pemerintah melihat adanya upaya untuk menghindari hal-hal yang buruk terkait dengan SIM card ini nih Pak? Yang paling penting keseriusannya ini sudah mulai berbalas dengan atau difasilitasi oleh suprastruktur aturan. Dulu sejak 2005 sih sebenarnya sudah banyak banget, tetapi banyak disalahgunakan oleh teman-teman ya, mohon maaf. Ada teman-teman yang mungkin dealer, ada mungkin yang agent, yang lain-lain yang membantu. Kalau kita beli SIM card misalnya, udah itu sudah diaktifasi. Bahkan ada yang memang sudah jual dan sudah diaktifasi. Nah, ini yang paling rawan karena tidak ada lagi keterikatan. Tetapi yang paling penting karena sejak tahun 2006 baru kita memiliki kemungkinan untuk ada suprastrukturnya melalui Undang-Undang Kependudukan. Pada saat belum ada Undang-Undang Kependudukan itu belum ada komitmen single identity number. Nah, ini yang tidak memungkinkan bagi operator, bagi kebijakan telekomunikasi itu melakukan verifikasi. Karena bisa saja identitas kita itu digunakan oleh orang lain untuk mendaftarkan. Apalagi orang-orang tertentu kadang-kadang ini KTP saya nih, pakai aja, ini bantu saya. Dan itu bisa pindah kemana-mana karena KTP ini kan bisa gampang di-cloning, gampang di-copy, gampang diapakan segala macam. Nah, ini kemudian diverifikasi menjadi lebih detail lagi dan memang semangatnya itu adalah memastikan bahwa yang berhak menggunakan itu adalah yang memang benar-benar memiliki sinyal itu atau ada otoritas yang didelegasikan kepada orang-orang tertentu misalnya. Nah, itu yang mungkin ada yang bertanya, kan kalau misalnya saya sudah menggunakan kartu saya puluhan tahun, lalu kembali harus meregistrasi, apakah ada bedanya? Nanti akan dijawab ya Pak, usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2017, syarat dukungan melalui jalur perseorangan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palembang tahun 2018 wajib memiliki syarat minimal dukungan sebesar 74.361 dukungan masyarakat berupa iktp atau surat keterangan.
Dukungan tersebut tersebar minimal di 10 kecamatan di Kota Palembang. Jadwal dan tempat penyerahan dokumen dukungan. Serahkan syarat dukungan Anda ke KPU Kota Palembang. Bagi kalian pecinta Korea, di sini kalian bisa mendapatkan informasi terupdate seputar dunia hiburan Korea, mulai dari film, musik, top hits, dan info artis favorit kamu, semua ada di sini. Hanya di Korea Weekly, setiap Sabtu jam 8:30 malam. Hatari itu ya biskuit, biskuit itu ya Hatari. Hatari biskuit, renyahnya berlapis-lapis. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami masih membahas tentang sambut ekonomi digital bersama sukseskan registrasi SIM card. Di studio juga masih hadir bersama saya 3 narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Pak Roni Mamur Bisri, Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Pak Samsul Rizal, Wakil Wali Kota Makassar, dan Pak Iqbal Sultan, Pengamat Komunikasi Publik. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, saya terpotong tadi bahwa memang tentu kan banyak yang bertanya ngapain gitu kan, mungkin ada yang bertanya kok kalau kita sudah misalnya mengakses itu sudah lama gitu kan, kata Pak Iqbal kalau sudah 10 tahun kan mungkin ya itu sudah setia ya Pak, ngapain. Saya sudah 17 tahun. 17 tahun Iya. bahkan. No. Mungkin ada yang bertanya Mungkin Pak, salah apa satunya bedanya? kesetiaan saya, Nur. Apa bedanya ketika kita registrasi di awal dan kita tidak pernah mengganti, kemudian kita harus registrasi ulang sesuai dengan himbauan dari Kominfo? Jadi kalau yang baru kan namanya registrasi. Registrasi, baik. Kalau yang lama sebetulnya re-registrasi. Re-registrasi, baik. Mengapa harus ya? Mengapa harus? Tadi yang saya katakan kebetulan dulu data Dukcapil ini kan tidak secanggih sekarang. Iya. Jadi mungkin dulu kita sudah registrasi, tapi belum terdaftar, belum diverifikasi kebenarannya, tidak ada di pusat data dan segalanya. Dan dulu katanya 16 angka, masukkan aja 1111, alamatnya gang apa aja masuk. Sembarangan ya Pak. Bisa itu Bisa ya Pak. registrasi. Langsung terregistrasi juga. Kalau sekarang tidak bisa. Baik. Begitu mengapa kita meminta re-registrasi. Pertama, kalau yang registrasi kita beli SIM baru tidak mungkin bisa dipakai sebelum registrasi. Nah, yang sudah lama meskipun dulu sudah registrasi, terpaksa kita dengan hormat memohonkan perkenannya untuk re-registrasi supaya semua terverifikasi, tervalidasi sehingga pasti benar siapa yang memiliki nomor tersebut. Baik. Jadi kalau tadi kata Pak Samsul Rizal misalnya juga sempat mungkin mengalami Pak ya, beli kartu baru ternyata sudah terregistrasi. Itu bagaimana dong Pak? Karena kan pasti masih banyak yang beredar di masyarakat. Nah, insya Allah sekarang tidak beredar lagi. Baik. Karena operator semuanya sudah sepakat. Baik. Yang kartu-kartu mulai sekarang itu, mulai kemarin 31 Oktober 2017 itu sudah kartu baru di mana baru bisa digunakan setelah registrasi. Dan seandainya ada penyimpangan kita harus cepat lapor. Ini kan kriminal. Baik. Ya kan? Oh itu termasuk kriminal Iya juga loh, Pak iya. ya? Baik. Iya dong, karena tadi kan sudah ada undang-undangnya, ada segala, ada undang-undang peraturannya. Peraturan Menteri Jadi Pak ya? tetap bisa kena sanksi. Baik, baik. Nah, Pak Iqbal, ketika kita memang membahas tentang bagaimana untuk registrasi ataupun re-registrasi kan itu pasti mengarah ke yang baik, khususnya untuk menghindari kejahatan-kejahatan dengan kartu-kartu yang ada. Nah, Anda tadi mengatakan walaupun pemerintah dikatakan cukup terlambat seperti itu. Namun ketika bisa ada upaya ini, apakah ini bisa serta-merta memang merubah itu, bisa memperbaiki dengan cepat juga dengan adanya registrasi untuk bagi masyarakat Indonesia ini? Ya, saya juga kaget ya. Ini hanya baru 4 atau 5 hari, tiba-tiba sudah
lebih 30 juta orang sudah 50 mendaftar. 56 sekarang. 50 juta. Ya, 56. Tidak, sampai tanggal 4 kemarin. Iya, 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 4 betul, hari betul, itu betul. sudah Iya, iya. saya lihat 35 Luar biasa, juta. 4 tanggal 5 sudah 40 juta. Tanggal 6 Tanggal 7 ya. terakhir 46 juta Pak Ini ya sekarang sudah mencapai. sekarang 56. 56 Ini juta. kan maksud saya begini, bahwa sebenarnya warga kita itu ada kesadaran. Baik. Iya, ada kesadaran yang sangat luar Responnya cepat, biasa ya. dan mereka sudah menunggu gitu. Artinya banyak di antara kita itu memahami bahwa dengan adanya seperti ini malah mereka dilindungi. Iya, betul. Malah sebenarnya perlindungan. Jadi tetapi kan 2-3 hari sebelum tanggal 31 itu luar biasa banyak sekali hoax. Baik. Banyak sekali hoax yang beredar lewat grup-grup WA apa dan segala macam, lewat Facebook, lewat sosial media lah begitu, untuk menghalangi orang agar tidak melakukan registrasi. Baik. Artinya apa? Sebenarnya ada juga orang atau komunitas atau kelompok orang yang tidak menginginkan ini berjalan dengan mulus. Baik. Ya kan begitu. Artinya apa? Bahwa sebenarnya ada orang yang merasa dirugikan. Iya. Kelihatannya begitu gitu. Dirugikan bukan bukan persoalan bahwa dia itu teroris, bukan apa, belum tentu. Tapi mungkin dalam faktor ekonomi. Yang tadi yang saya bilang begitu ya. Kalau kita registrasi, itu kan akhirnya ada batas kita untuk selalu mengganti-ganti nomor. Kan gitu. Sorry, anak saya umpamanya yang SMA, yang kuliah, itu banyak nomornya. Iya. Saya kadang-kadang bilang, oh, kok lain lagi nomornya? Enggak, saya cuma pakai untuk data ini. Sebentar lagi saya buang. Ya Allah. Maksud saya pikir bahwa ini artinya begitu ada registrasi, anak-anak itu sekarang sudah tidak lagi untuk membeli itu. Mengganti nomor, Jadi Pak, saya ya. pikir ada orang yang merasa dirugikan gitu, sehingga melempar hoax yang luar biasa. Baik. Nah, ini maksud saya bahwa sebenarnya kita ini warga negara ini dengan dibukanya partisipasi yang luas terhadap satu keputusan-keputusan pemerintah yang memberi faedah atau manfaat yang baik, tentu saja warga itu merasa nyaman gitu. Dan itu kemudian saya kaget juga itu baru beberapa hari sudah puluhan juta kan gitu. Luar biasa itu, Bos. Baik, baik. Tapi Nah, ada juga yang sebenarnya tidak suka. justru menghalang-halangi itu Pak ya. malah dengan melempar hoax dan segala macamnya gitu. Baik. Tapi dibalas lagi oleh kementerian. Nah, Pak Wali, Iya, iya. melihat ini kalau kata Pak Iqbal memang kan ada dua sisi. Satunya Iya. memang mendukung bagaimana Iya. respon masyarakat begitu cepat. Pasti, Iya. iya. Sudah 56 juta Iya. lebih Pak ya Iya. sampai saat ini. Kemudian tapi ada juga yang tidak setuju. Nah, kalau dari pemerintah apa sih yang dilakukan untuk ya kembali juga mendukung program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ini? Ya, yang paling penting itu adalah kebijakan single identity number itu. Jadi kita juga berharap justru orientasinya di ekonomi digital itu adalah bagaimana supaya ada one car for all. One card Untuk semua service Iya, itu. One number for all. Iya, Dan- boleh juga dan itu sudah menjadi berlaku di diperkecil beberapa lagi, negara maju itu, Adinda. Ya, bahkan sudah. Iya. Jadi untuk awal-awal dalam Satu nomor untuk semua. Iya, dalam konteks pemerintahan Iya, itu bagus. sekarang kita masih one card dulu Iya. supaya ada identitas-identitas One card for all, penting di satu kartu itu. Iya. Kedepannya itu udah one number for all. Iya, one number Satu for all, number iya. ini bisa untuk Iya, nomor untuk semua, telepon, iya. bisa untuk kartu jaminan asuransi, bisa untuk Segala apa saja. One number ini itu untuk menyederhanakan. Dan ini juga akan memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat. Tentu saja ada aksesnya. Bagaimana kita masyarakat itu tentu butuh adaptasi yang seperti kita untuk kalangan tertentu kadang-kadang mempercayakan atau mendelegasikan ke orang, uruskan saya punya kartu, uruskan saya punya ini. Ini sudah harus dilakukan sendiri karena harus ada verifikasi yang sifatnya personal, nomor induk kartu atau nomor induk kependudukan, kependudukan, nomor induk nomor kependudukan. kartu Kartu keluarga keluarga. kita itu harus di-keep. Iya. Dan itu berarti masyarakat sudah tanda kutip dibuat lingkungannya supaya mereka juga bisa menyadari bahwa ada sesuatu, ada informasi yang mesti memang harus dijaga. Nah, ini juga memberikan warning kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati karena semua orang tentunya ingin supaya data-data tertentu itu bisa safe, bisa aman, dan tentu saja masyarakat juga mesti melihat ini dalam perspektif yang lebih tanda kutip lebih produktif lah, supaya masyarakat tidak menganggap bahwa itu pemerintah mau ngatur-ngatur sampai yang sifatnya personal. Bukan itu. Untuk di awal-awal memang kadang-kadang Ya, kebijakan itu harus dikondisikan supaya semuanya mengikut situasi itu sampai menjadi sebuah kebiasaan dan itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Baik. Nah, Ya. balik lagi Pak Roni kan pasti banyak pertimbangan ya yang dibuat atau sebelum kita kembali menginformasikan kepada masyarakat untuk bisa meregistrasi. Contoh misalnya mungkin tidak semua orang ya balik lagi tidak semua orang yang bisa melakukan hal itu. Belum lagi faktor umur. Pertimbangan-pertimbangan itu ada nggak sih Pak? Lalu seperti apa misalnya jika ada anak-anak di bawah umur yang belum punya misalnya KTP seperti itu, tapi juga ada nomor handphone itu harus seperti apa Pak? Pertama, kita harus ingat bahwa
telekomunikasi sekarang itu kebutuhan dasar. Oke, baik. Jadi kita tidak bisa hanya orang tua saja yang diperbolehkan memiliki nomor. Kebetulan undang-undang kependudukan kita menunjang, Pak. Iya. Karena baru lahir kita udah punya namanya NIK. Baik. Nomor induk kependudukan tuh langsung punya, baru lahir aja. Nah, di sini jadi syaratnya bukan punya KTP. Baik. Tapi nomor NIK dan kartu keluarga. Jadi sebetulnya realnya itu semua orang bisa. Baik. Tidak memandang umur. Nah, jadi ini dan kita harus ingat ya sebetulnya tekanannya itu ialah untuk kita, untuk pemerintah itu adalah keamanan dan kenyamanan. Ya. Baik. Tadi dengan National Single Identity, dengan apa itu kan berarti adanya keamanan, Pak ya. Ya. Tapi kita dituntut ternyata harus ada kenyamanan. Karena apa? Katanya gini, kalau seandainya registrasi itu harus semuanya ke gerai, kan nggak nyaman. Ya. Di Ribet, kota Pak, ya. gerai itu dekat. Kalau di kampung bisa aja. Iya. Di satu Naik kabupaten kendaraan jauh deh. bisa ratusan kilo bisa, Pak ya. Bisa naik tidak hanya mobil, naik perahu, naik segala macam. Betul. Nah, kita pun harus bisa pemerintah itu memberikan kenyamanan untuk melakukan registrasi. Disitulah kita mencoba sesimpel mungkin, sesederhana mungkin dalam memberikan registrasi ini. Kita hanya 2 nomor. Kalau kita berpikir kerahasiaan data, mungkin aja yang paling baik itu nomor induk kependudukan dengan fingerprint itu ya, Fingerprint. dengan Jari. data-data jari kita kan, itu kan lebih bagus kan, apalagi privasi lagi, apalagi atau melihat dengan mata kita gitu kan, sistem di luar negeri ya. Iya. Tetapi kita harus ingat ini untuk 300 juta Orang. kartu. Kartu 301 ya. 300 lebih, Pak, 300 juta 300 lebih. juta lebih. Nah, kita mencari yang agak nyaman lah. Nah, itu kita anggap dengan 2 nomor ini nyaman bagi masyarakat. Dan itu pula kita selalu sosialisasi terus bahwa registrasilah sendiri dengan SMS, dengan web, email. Bisa juga sebetulnya kita datang ke gerai kalau tidak terlalu jauh. Dan juga sebetulnya bisa juga nanti itu ke call center. Kan masing-masing operator ada call centernya. Itu bisa juga. Nah, memang kadang-kadang ada yang kita tidak terfikirkan. Umpamanya gini ya. Umpamanya masyarakat kita yang di luar negeri, mereka punya nomor telepon Indonesia roaming kan. Iya. Kita katakan kebanyakan kan silahkan registrasi dengan SMS. Ternyata nomor 444 di Jepang itu ada nomor Jepang. Call center 188 ada 118 Jepang. Akhirnya kita ada jawabannya. Untuk yang di luar negeri mohon melalui email. Baik. Nah, masyarakat di daerah dikatakan 2 nomor. Dia tahunya kan yang fisik, dia bawa kartu penduduk, dia bawa kartu keluarga, datang ke gerainya bawa. Sebenarnya kan tidak harus ya. Nah, bagaimana kita menyebarkan informasi juga untuk kenyamanan mereka, ini menjadi tantangan. Jadi diberikan kemudahan juga ya untuk semua tantangan registrasi. untuk kita mencari jalan supaya mereka nyaman, mudah, tidak mempersulit. Baik. Nanti saya akan ke Pak Iqbal. Ketika misalnya dari kementerian sudah memberikan kemudahan, apakah ini juga menjadi misalnya penyebab masyarakat bisa lebih banyak lagi kalau walaupun sekarang sudah membludak begitu peminatnya, apakah juga akan menambah dengan adanya kemudahan itu? Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami. Hatari itu ya biskuit, biskuit itu ya Hatari. Hatari biskuit, renyahnya berlapis-lapis. Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan.
Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Dan tadi di segmen sebelumnya saya sempat terpotong. Saya ingin tanyakan ke Pak Iqbal Sultan sebagai pengamat komunikasi publik bahwa tentu memang ada upaya-upaya ya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mempermudah masyarakat untuk agar ya semakin mudah dan juga semakin semangat untuk bisa meregistrasi kartunya. Pak Iqbal, apakah itu bisa menjadi faktor sebenarnya masyarakat ketika dipermudah justru memang berbondong-bondong untuk segera meregistrasi itu? Ya, makanya tadi saya mengatakan bahwa saya kaget juga gitu ya, karena baru beberapa hari sudah puluhan juta. Baik, kan, berarti gitu. bisa Artinya sebenarnya ya? bahwa pemerintah itu sudah tahu bahwa bagaimana memberikan pelayanan kepada publik. Gitu. Nah, salah satu faktor pelayanan kepada publik itu adalah kemudahan. Nah, kalau memang agak sulit, mungkin tidak sebanyak ini orang yang akan lakukan, atau mungkin terlalu bertele-tele kan gitu. Ini kan mudah. Terus ditulis saja apa namanya, terus nomor NIK, terus tagar ke kartu keluarga gitu kan, udah selesai kan gitu ya. Baik. Ada tadi pertanyaan, bagaimana dengan yang sudah katakanlah yang umuran gitu ya, yang ya karena ini faktor teknologi ini tidak bisa lagi orang mengatakan bahwa hanya orang-orang tertentu, tapi semua umur sekarang memang ini sudah tersentuh gitu. Nah itu mudah saja kan begitu ya. Jadi kalau dia umpamanya dia bisa minta bantuan ke orang lain, yang paling penting bahwa syarat itu ada pada dirinya. Nah, tetapi yang saya ingin katakan bahwa sebenarnya pemerintah ini juga tidak hanya sekedar warga negara yang ada di kita ini, karena kita juga kan melakukan mobilitas gini kan. Jangan sampai kalau kita sudah keluar kita beli lagi nomor negara tersebut. Kalau bisa dengan kita nomor dari Indonesia, tetapi jangan terlalu mahal gitu. Ya, maksud saya kalau kita menelpon dari luar negeri ke ini, maksud saya jangan harus ada kebijakan, kebijakan dari pemerintah dan kerjasama dengan operator itu untuk bisa mengatakan provider gitu ya, bisa mengatakan bahwa orang-orang yang keluar ini jangan dimahalkan biayanya kan begitu, agar supaya kita tidak usah lagi beli nomor lain di luar kan begitu ya. Umpamanya kan kita kan khususnya orang-orang orang-orang di Indonesia ya Selatan ya begitu ya. Ini kan berbondong-bondong keluar itu ke Arab Saudi, umroh kan. Ini kita paling banyak umroh kan begitu. Dan itu selalu beli kartu baru ya, selalu beli kartu baru kan begitu. Nah, kebijakan seperti inilah yang seharusnya dilihat pemerintah tidak sekedar pemakaian kartu itu di dalam negeri, tetapi juga harus dilihat bahwa bagaimana kartu ini jika dipakai di luar negeri jangan lagi terlalu mahal seperti dulu kan begitu. Sehingga harus ada juga kebijakan dari pemerintah bekerja sama dengan provider gitu, bagaimana agar supaya memberi kemudahan gitu. Nah, berarti langsung ke Pak Roni, Pak udah disampaikan Pak ya. Salah satu curhat juga dari masyarakat disampaikan oleh Pak Iqbal. Nah, oke, masyarakatnya kalau dikatakan kita lihat dari fakta yang ada memang sudah mulai teredukasi ya. Terlihat bagaimana mendaftar dari berapa hari sudah melebihi 56 juta seperti itu. Nah, dari kementerian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tentu melihat ini sebagai satu cara untuk bisa ya menghindari namanya kejahatan-kejahatan. Sebenarnya apakah memang ini adalah satu fungsi utama itu Pak dari meregistrasi kartu kita untuk menghindari adanya kejahatan-kejahatan melalui nomor seluler yang ada? Mungkin kita harus melihatnya begini ya. Kejahatan itu kan saling kejar-kejaran dengan polisi. Baik. Semakin canggih polisi semakin jahat kejahatannya ya. Jadi artinya tapi dengan adanya registrasi itu kejahatan lebih mudah untuk dilacak, ditelusuri. Baik. Karena kan semua nomor harus ada pemiliknya, harus ada yang bertanggung jawab. Dan kita harus melihat begini, kalau di suatu tumpukan baju yang rapi, yang tidak rapi kelihatannya gampang. Tapi kalau semuanya tidak rapi, bagaimana kita bisa membeda-bedakan gitu sebetulnya? Kurang lebihnya kalau kita lihat dari sehari-hari gitu. Baik. Jadi itulah pertimbangan kita mengapa kita berusaha mensukseskan
program registrasi kita. Di samping juga kita mendukung program pemerintah secara umum bahwa kita harus menggunakan National Single Identity yang sudah dikenalkan oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri ya Pak ya. Gitulah. Baik. Nah, tapi muncul pertanyaan nih Pak Ron. Kan namanya juga kita punya NIK itu ya, atau NIK itu kan bisa saja digunakan oleh orang lain misalnya. Nah, suatu waktu misalnya saya ini pengen daftarkan nomor saya pengen registrasi, tahu-tahu misalnya saya nggak tahu nih apakah sudah digunakan oleh orang lain dan ternyata untuk kejahatan. Bisa nggak sih kita ngecek itu apakah sudah digunakan atau tidak, atau memang sudah ada fitur sendiri dari provider masing-masing atau mungkin kerjasama dengan kementerian? Baik. Setelah kita memperkenalkan program registrasi, alhamdulillah ada feedback dari masyarakat. Pak, bagaimana kalau kartu keluarga saya di luar, bekas saya fotokopi, bekas saya beli apa, tercecer, di sana ada nomor NIK, ada nomor KK dipakai orang untuk registrasi. Kita baru sadar juga, karena kita tadinya terlalu lihat masalah teknis gitu Pak ya. Jadi alhamdulillah kami dari Kominfo, dari Dukcapil, dan juga dengan para operator industri telekomunikasi sudah bersepakat kita mencari mitigasinya Pak. Jadi insya Allah nanti kita kembangkan istilah sistem cek Pak. Jadi nanti Bapak bisa mengecek berapa nomor yang sudah terdaftar dengan nomor saya. Oke. Gitu ya. Nah, kalau nanti bilang tiba-tiba kita baru 2, udah ada 5, udah ada 3 atau apalagi 5, mungkin minimal 3 lah ya Pak ya. Nah, nanti kita juga minta mungkin apakah ada sistem nanti unreg ya, supaya tidak itu yang salahnya gitu loh. Tapi kita mencari sekarang cara mitigasinya. Karena bagaimanapun tadi kita harus aman dan nyaman. Kalau hanya nyaman tidak aman tidak baik juga. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita bisa ngecek sendiri sebagai masyarakat. Insya Allah kita segera kembangkan. Secara teknis kan semua bisa dikembangkan. Baik. Segera setelah fitur itu ada, semua bisa mengecek berapa nomor yang yang sudah terregistrasi. Yang nempel pada nomor identifikasi itu tadi, NIK itu tadi. Nah, berarti saya ke Pak Ali nih yang sebagai pemerintah kan warganya pasti, misal contoh adalah warga yang menggunakan itu. Nah, apa sih Pak mungkin upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah misalnya untuk membantu sosialisasi ini, apalagi terkait dengan misalnya penggunaan NIK ataupun juga kartu keluarga nih Pak? Jadi kita memang di semua kantor-kantor pemerintahan kita sudah menginstruksikan kalau ada yang bertanya soal ini, kita pastikan bahwa ini benar. Karena banyak sekali hoax ya. Jadi memang di area aparat pemerintah, bahkan dalam briefing kita itu sudah menyampaikan bahwa memang aparat pemerintahan itu wajib menyampaikan kepada masyarakat, mengedukasi. Karena memang dalam konteks pendudukan ini besar sekali manfaatnya dan sangat strategis. Terutama ini menyangkut soal hak dan kewajiban masing-masing warga negara, warga daerah, terkait dengan hak untuk kepemilikan kendaraan misalnya, harus kita sudah menerapkan pajak progresif. Jadi kalau ada orang yang membeli mobil misalnya 2-3 mobil, kalau nyangkut atau nempel atau meminjam kartu orang misalnya atau nicknya orang, berarti kan yang rugi pemerintah, karena harusnya sudah membayar pajak atau retribusi progresif, karena dia menggunakan nama orang, akhirnya tidak lagi. Jadi kita sebenarnya pemerintah ini sangat tergantung atau sangat menggantungkan kondisi ini secara strategis. Demikian pula dalam konteks hak citizennya, mulai dari BPJS-nya, asuransi-asuransi yang sifatnya personal, itu mestinya harus benar-benar sesuai dengan yang berhak. Ya, kadang-kadang untuk memberikan misalnya beras sejahtera kepada orang-orang tertentu karena kesalahan data, akhirnya kemudian kita menganggap ini tidak berhak. Karena sekarang ini data kependudukan itu by name, by address, by picture, by position. Jadi ini sudah klop banget dengan kebijakan pemerintahan dalam negeri, kemudian Kominfo, sehingga ini bisa memberikan jaminan hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara itu yang proporsional. Baik, Pak Iqbal, kalau misalnya sudah seperti itu, masyarakat bisa ngecek sendiri ya, apakah memang misalnya nomornya digunakan oleh orang lain. Nah, ketika seperti itu, apakah memang, karena kan masih manual nih dimasukkannya ya oleh kita sendiri, rentan nggak sih Pak, itu masih bisa kembali lagi digunakan untuk kejahatan orang lain, Pak Iqbal, kalau Anda melihat sebagai pengamat komunikasi publik? Iya, dalam perkembangan teknologi itu ya,
semakin canggih perkembangan teknologi itu juga semakin canggih juga cara orang-orang kalau ingin melakukan kejahatan. Baik. Gitu. Jadi kejahatan tidak akan pernah berhenti. Nah, cuman masalahnya pemerintah juga itu harus berpikir bagaimana melindungi warganya ini dari kejahatan yang maksimal, kan gitu. Artinya meminimalkan ini ada usaha meminimalkan kejahatan yang berkembang selama ini. Makanya tadi saya katakan di awal bahwa ini sebenarnya ada keterlambatan pemerintah ini untuk melakukan ini. Tetapi kan dijawab bahwa ini kan baru terjadi ada NIK gitu ya. Yang dimana saat itu memang sudah ada kebijakan tapi tidak tidak disertai dengan satu data center data sentral gitu kan. Nah, oke lah, sekarang kita sudah memiliki data sentral dan kemudian ada kebijakan untuk melakukan registrasi dan validasi dan segala macamnya. Nah, kita perlu tahu bahwa pemakai handphone ini di Indonesia ini tidak hanya pada masyarakat-masyarakat tertentu, tapi mulai daripada masyarakat yang paling bawah, sampai pada masyarakat yang paling atas. Kita dulu ingat ya bagaimana itu penjual ikan lewat di depan rumah, itu kita tungguin, baru kita tahu ikan apa dia jual. Sekarang ini kita para ibu-ibu rumah tangga itu sudah bisa nelpon penjual ikan langganan yang lewat di depan rumah untuk mau makan ikan apa. Ya, artinya apa? Bahwa keseriusan ini bahwa kita harus melihat ini sebagai suatu hubungan antara relasi antar masyarakat itu yang sudah sangat dekat. Nah, sehingga jangan sampai kasihan ini penjual ikan nanti kalau sudah terblokir ini tidak bisa dihubungi oleh langganannya. Ganti nomor lagi. Nah, maksud saya bahwa orang-orang yang seperti ini kan kadang-kadang tidak tersentuh dengan informasi yang semacam ini. Mungkin masuk ke HP-nya SMS itu, tetapi dia abai. Dia tidak dia mending baca ya, langsung hapus nggak ngerti mungkin malah ya. Tapi mungkin dia tidak hapus tapi dia abai. Ini belum tentu benar dan segala macamnya. Mungkin yang seperti kita ini merasa bahwa ini ada kebenaran di dalamnya kan begitu. Dan kemudian ada euforia untuk kemudian bersama-sama kan begitu. Inilah yang saya kira juga ini penting untuk disosialisasikan pada pemakai kartu SIM card untuk pada level-level tertentu. Tidak saja pada level-level yang ada seperti kita ini kan. Tentu kan masyarakat balik lagi adalah pengguna, tentu ingin selalu kemudahan seperti itu. Nah, maksimal dengan kartu NIK itu kita bisa menggunakan berapa banyak sih Pak untuk mendaftar itu? Kita sangat mempermudah untuk masyarakat ya. Jadi dengan registrasi sendiri itu diperbolehkan kan 3 nomor untuk 1 operator. Oke. Seandainya kita punya di semua operator masih boleh 18 registrasi sendiri. Seterusnya ke 4 ke 5 kan masih boleh tapi lewat gerai, lewat mitra ya. Jadi kita belum menrestriksi jumlah, tetapi yang sasaran utamanya semua harus tercatat sehingga semua bisa mempertanggungjawabkan nomor yang dia pakai. Itu yang paling utama. Kemudian tadi mengatakan bagaimana kita usahanya, kan semua orang harus mengerti ya. Pertama-tama kita memang sekarang mencoba membuat himbauan-himbauannya itu dengan bahasa yang komunikatif terhadap masyarakat, seluruh masyarakat. Jadi jangan hanya di kalangan akademis, jangan hanya di kalangan kantor, tapi bagaimana bisa dimengerti oleh masyarakat yang jauh atau yang dari kota, dari pemerintahan, dan juga masyarakat kecil katanya. Nah, salah satu. Kemudian sosialisasi, kalau dulu mulai di Jakarta saja di ibu kota, kita mulai sekarang akan mendukung sosialisasi di daerah-daerah, baik di ibu kota provinsi maupun di kabupaten atau kota-kota. Jadi menyambung pernyataan Pak Iqbal ya, kalau misalnya ada beberapa misalnya mungkin di tingkatan yang sepertinya belum tersentuh misalnya. Jadi seperti apa nih sosialisasi yang lebih efektif lagi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika? Memang kementerian kan tidak bisa sendirian ya. Makanya kita juga menulis surat terutama ke dinas-dinas Kominfo di daerah-daerah, di kabupaten, di kota, di provinsi untuk bisa semua kalangan mendukung dan menyebarkan dan juga mensosialisasikan program ini. Karena negara kita kan luas ya. Kita tidak bisa kita melaksanakan sendiri. Tapi mungkin yang utamanya bagaimana sosialisasi ini dilakukan oleh semua pihak di seluruh Indonesia dengan bahasa yang komunikatif. Nah, ini kita juga harus bertanya kepada ahli komunikasi. Bagaimana? Karena kadang-kadang kan yang kita anggap mudah ternyata susah untuk mereka ya Pak ya. Baik. Mungkin kalau gitu saya langsung ke Pak Samsul Rizal yang pasti tahu dengan masyarakatnya sebagai contoh.
seperti apa sih Pak seharusnya komunikasi dilakukan kepada masyarakat agar memang informasi tentang registrasi akses ini bisa lebih cepat lagi ditangkap oleh masyarakat nih Pak Samsul Yang Rizal? paling utama memastikan bahwa proses ini tidak mengurangi haknya. Mengurangi hak, baik. Iya. Yang kedua, ada nggak benefit yang kita bisa berikan kepada mereka? Baik. Nah, itu kita sudah sampaikan pada saat awal-awal proses ini dimulai dan kita diminta untuk memberi masukan. Dan kita sampaikan, bos, ini provider, ini pemerintah memang harus mengedukasi masyarakat itu dengan cara yang masyarakat bisa terima, bisa nyaman. Akhirnya alhamdulillah di beberapa provider justru yang meregistrasi bakal dapat hak untuk misalnya paket data yang murah. Alhamdulillah itu direspon dan itu adalah salah satu benefit yang bisa diberikan kepada masyarakat. Tetapi yang paling utama itu adalah bahwa memberi keyakinan kepada masyarakat itu bahwa dengan melakukan registrasi ini akan menjamin hak dan kewajiban Bapak Ibu sekalian, masyarakat itu benar-benar bisa dapat. Karena apa? Karena seperti BPJS. BPJS itu orientasinya itu adalah memastikan bahwa semua terregistrasi sesuai dengan single identity-nya tadi. Jadi kalau mereka tidak meregistrasi diri, tidak menggunakan itu, maka bisa jadi nanti mereka tidak akan mendapatkan kemanfaatan itu. Dan di semua suprastruktur pemerintahan itu kita sampaikan. Mau di dinas sosial, di Kominfo, di camat lurah. Dan saya pikir memang pemerintah semua tingkatan itu melakukan hal yang sama, bukan karena kita merasa sama-sama pemerintah, misalnya, tetapi pada intinya adalah kita juga membutuhkan keteraturan seperti ini. Kita ingin memastikan bahwa semua yang menggunakan handphone dan ada nomornya itu tahu dan bertanggung jawab terhadap aktivitas dari nomor tersebut. Dan ada konsekuensinya masing-masing. Saat mereka berbelanja, saat mereka melakukan registrasi, itu pasti akan ada konsekuensinya menyangkut masalah pendapatannya, tingkat belanjanya, teksnya, berkorelasi dengan indeks pembangunan manusianya, pendapatan per kapitanya, PDRB regionalnya, PDRB harga konstannya, itu secara statistik akan memberikan informasi kepada pemerintahan bahwa beginilah statusnya masyarakat kami. Dan data-data itu luar biasa pentingnya untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sesuai dengan demografinya masyarakat. Makanya kita habis-habisan juga bersosialisasikan. Jadi upaya sosialisasi terus dilakukan oleh kementerian. Lalu juga dari kalau pemerintah tentunya mengatakan bahwa ya masyarakat mungkin kalau tahu benefitnya pasti akan berbondong-bondong gitu ya. Nah, kembali ke Pak Iqbal. Kalau tadi kan mengatakan maksimal itu untuk satu kali registrasi itu untuk satu NIK itu maksimal 3 nomor ya Pak, satu provider. Itu artinya kan akan untuk provider lain bisa lebih. Ini sebenarnya menguntungkan nggak sih Pak Iqbal? Misalnya apakah memang masih bisa mencegah adanya kejahatan-kejahatan dengan masih maksimal 3 nomor untuk satu provider, atau memang harusnya ya satu provider misalnya satu atau satu orang emang harus hanya punya satu? Ya, memang setiap kebijakan pemerintah ya untuk kepentingan publik itu pemerintah ini sebenarnya melakukan pembujukan dulu. Baik. Ya, pembujukan itu jangan bikin kaget dulu orang kan gitu. Jadi step by step jangan ya. bikin shock gitu kan. Karena kalau tiba-tiba ada aturan bahwa setiap orang itu hanya satu atau dua saja di setiap provider, itu kan bagi pebisnis gitu kan yang suka banyak nomornya ya, dan juga mungkin di kalangan-kalangan tertentu yang memang memerlukan banyak nomor itu, nanti jangan malah dia menjadi musuh daripada pemerintah kan begitu, musuh tanda kutip ya. Sehingga mungkin itu ya, saya mengatakan mungkin itu yang dipikirkan pemerintah untuk tidak mengalami keterkejutan untuk melakukan pembatasan terhadap itu. Tetapi saya berpikir kalau memang itu masih tetap akan dilanjutkan untuk terus harus satu cara atau sistem yang kita harus berikan kepada warga negara khusus seperti itu yang memang harus memiliki banyak nomor. Jangan diberikan kepada semua semua orang untuk semua pekerjaan kan begitu. Karena sebenarnya untuk apa seperti katakanlah guru atau dosen memiliki banyak nomor yang seperti itu, harus 3 miliar 16 nomor. Maksudnya diberikan memang kesempatan, tapi tidak mungkin akan mereka memakai nomor sebanyak itu. Tapi bagi pekerja-pekerja yang memang khusus bisa memakai nomor seperti itu diberikan kesempatan untuk itu. Sehingga ada pembatasan. Nah, yang saya mau lihat dari satu sisi tertentu ya, bahwa sebenarnya pemerintah ini harus melihat realitasnya bahwa warga negara kita ini ada kesadaran untuk itu. Nah, oleh karena itu ini harus dirawat, harus dijaga, dan kemudian harus ada usaha yang maksimal untuk
menyiapkan diri, jangan nanti ada serangan baru mau dilakukan pertahanan gitu. Harus menyiapkan diri kalau terjadi seperti ini apa yang harus kita lakukan gitu. Karena apa? Bahwa pasti ada orang yang tidak senang dengan peraturan semacam ini. Ya, seperti kan tadi saya katakan 3 hari sebelumnya itu hoax itu luar biasa, serangan-serangan ke pemerintah untuk mengatakan ya ada Cikwe departemen Kementerian Kominfo mengatakan bahwa ini berbahaya karena nomor induk NIK kita ini akan dipakai untuk bisnis, pemilihan presiden, jurus ke politik sampai kepada hal-hal politik kan luar biasa sekali ini. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya pemerintah itu jangan nanti berpikir nanti ada serangan baru kita pertahankan gitu. Harusnya mereka sudah harus ada langkah-langkah maju, antisipasi agar supaya kalau ada serangan-serangan seperti ini nanti warga negara ini jangan tiba-tiba nanti mengalami kegoncangan juga kan. Waduh, menyesal saya kan begitu. Nah, ini oleh karena itu memang kita harus ada pemerintah harus ada usaha antisipasi terhadap hal-hal tertentu yang bisa menghalangi kebijakan untuk keuntungan publik. Tentu untuk itu Pak Roni udah ada langkah-langkah antisipatif pasti yang dilaksanakan. Baik. Nah, nanti saya akan tanyakan kira-kira sampai kapan sih batas waktu registrasi untuk Anda bisa meregistrasi kartu Anda, dan kira-kira apa resikonya jika Anda lupa untuk meregistrasi ulang atau registrasi yang baru pada nomor kartu telepon Anda. Saya akan kembali usai jeda. DeFem Skin and Beauty Care. Solusi Anda untuk kulit cantik dan sehat. Kami menyediakan berbagai macam treatment dengan harga terjangkau dan didukung peralatan canggih dan dokter yang kompeten. Mulai dari whitening acne and flake treatment, berbagai jenis laser, dan perawatan ala artis Korea untuk meniruskan wajah dan memancungkan hidup. Enak banget abis perawatan di DeFem dari Dr. Resti, yang pastinya pemirsa Sriwijaya TV yang pengen perawatan kayak saya silakan ke DeFem. Bye. Jadi ayo tampil cantik layaknya artis Korea di DeFem Skin and Beauty Care. Anda punya usaha, promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Saya Edwin Darwis masih bersama Anda membahas tentang bagaimana sambut ekonomi digital bersama sukseskan registrasi SIM card. Di studio juga masih hadir bersama saya para narasumber. Dan tentunya saya mungkin sekarang kembali ke Pak Roni sebagai Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Batas waktu yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ini kapan sih Pak untuk para warga bisa meregistrasi ulang kartunya? Memang batasnya kan 31 Oktober sampai 28 Februari 2018. Baik. Meskipun masih lama, mohon jangan Ditunggu ditunggu sampai nanti jangan nih, karena nanti tidak berhasil, nanti tidak sukses program ini ya. Tetapi sengaja kami memberi waktu karena mungkin ada yang masih membutuhkan waktu ini. Tetapi tetap kita sebagai peraturan harus memberi batasan. Jadi insya Allah kalau 28 Februari belum juga meregistrasi, terpaksa hanya untuk memberi peringatan. Setelah sebulan dari 28 Februari atau berarti 28 Maret bisa menerima.
terpaksa untuk memberi peringatan itu kita akan putuskan telepon keluar dan SMS keluar. Sehingga menyadarkan orang, wah saya belum registrasi. Diharapkan mereka meregistrasi. Baik. Tapi seandainya belum juga registrasi, kita masih menunggu 15 hari. Jadi masih banyak ini ya kesempatan selanjutnya. Setelah 15 hari belum juga registrasi, sekali lagi terpaksa kita tutup, telepon masuk dan Telepon keluar. telepon semua sudah ditutup kan? Telepon masuk dan SMS masuk. Baik. Tinggal internet ya. Tinggal data. Nah, kita masih menunggu 15 hari sampai 28 April. Baik. Baru kita menutup data. Karena apa? Karena kan kelihatan tidak ada niat untuk registrasi. Betul. Memang nomor itu dia sudah tidak pakai Atau lagi. tidak pakai lagi. Terpaksa Iya. kita akan putuskan. Dan sekali lagi bukan untuk mengurangi kenyamanan ke masyarakat. Tapi kan masyarakat sendiri akan menilai bahwa kalau sudah diberi kesempatan demikian lama berarti memang tidak ada keseriusan, tidak ada keinginan atau tidak bisa lagi meregistrasi karena udah dibuang gitu kan. Itu maksudnya. Baik. Nah, Pak Iqbal, apakah sanksi misalnya seperti yang dikatakan jika sudah mulai satu tanggal kemudian tidak dilaksanakan akan hilang satu persatu kan dari telepon, SMS. Sanksinya apakah memang bisa dikatakan sanksi ya Pak ya? Cukup berat nggak sih Pak? Maksudnya membuat masyarakat nggak untuk sadar gitu untuk meregistrasi kartunya atau memang butuh sanksi yang lebih berat lagi mungkin Pak Iqbal? Saya kira dengan 4 bulan ini diberikan kita waktu ini sudah cukup lama sebenarnya. Itu cukup lama Pak ya rentannya Pak ya? Sistem informasi kita kan itu begitu mudah tersebar kan begitu. Jadi kalau 4 bulan ini sebenarnya hampir semua orang sudah tersentuh ini informasi. Nah kemudian memang banyak alasan untuk mengatakan nanti dulu kita lihat perkembangan, jangan sampai kan ya begitulah ya. Karena memang sesuatu yang baru memang ada kadang-kadang euforia, ada juga kadang-kadang harus hati-hati kan begitu. Kan tentu tidak semua orang sama cara berpikirnya dan menangkap sesuatu informasi. Nah gitu. Termasuk saya sebenarnya tidak langsung. Baik. Iya, saya lihat tuh jangan sampai memang ada hal-hal tertentu. Jadi banyak pertimbangan dulu ya Pak. Iya. Jadi saya tidak langsung juga ini kan. Baru kemarin saya lakukan ini setelah ada telepon dari Kompas kan gitu ya. Jangan sampai saya sampai di sini terus ditanya sudah Ternyata belum. Tetapi sebenarnya gampang sekali, tidak cukup 1 menit. Nah, itu dia durasinya. Tetapi kan waktu pertama orang kan karena ini Mungkin katakan ada semua informasi mau masuk di pipa yang kecil terus orang rame-rame masuk itu pasti ada yang gagal. Banyak yang gagal. Nah, itu juga yang ditakutkan nanti pada saat Februari. Jangan sampai nanti orang berbondong-bondong baru bersama-sama gitu terjadi kegagalan gitu. Sehingga pemerintah mengatakan bahwa oke, kita kasih lagi waktu sekian hari untuk itu, tetapi kami blokir. Anda tidak bisa menelpon lagi dan meng-SMS lagi kan harus gitu. ke grey. Ya, harus ke grey. Tetapi kemudian pada saat sebelum diblokir itu kan masih bisa menerima meregistrasi sendiri kan ke grey. Harus ke grey. Kan sudah ditutup keluarnya. Oh ya, lagi masih pakai web bisa. Oh begitu. Iya. Oke. Artinya apa sebenarnya? Ini tidak serta-merta. Ini sudah bagus, diberikan kemudahan. Artinya kan informasi ini sudah tersentuh semua kepada semua orang, hampir kepada semua orang. Karena lewat SMS kan ada semua. Baik. Ya. Mungkin saya ke Pak Samsul Rizal walaupun sebagai pemerintah tapi kan juga sebagai masyarakat mungkin mewakili warganya seperti itu. Nyaman nggak sih Pak kalau misalnya seperti itu diminta untuk meregistrasi tapi ketika misalnya ada keterlambatan mungkin karena faktor-faktor lain tapi malah diputus teleponnya dan sebagainya macam. Pasti tidak nyaman. Semua yang ada perubahan-perubahan pasti tidak nyaman. Baik. Pasti karena akan merubah kebiasaan. Tetapi yang paling penting adalah memberi gambaran, ada stimulan bahwa ketidaknyamanan ini akan memberikan kenyamanan yang lebih. Baik. Perubahan-perubahan itu selalu ada konsekuensinya, tetapi ya namanya juga manusia, kalau kita berkorban sedikit untuk mendapatkan yang lebih besar pasti kita mau. Tapi kalau kita berkorban tidak ada harapan, tidak ada motivasi kita. Dan inilah yang ingin disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu bahwa jauh lebih teratur setelah semuanya pasti bahwa nomor ini berafiliasi ke nomor induk kependudukan yang ini. Jadi ini soal afiliasinya ini berarti nomor induk kependudukan itu adalah pusat dari seluruh tanggung jawab kita sebagai manusia yang ada di Indonesia. Kira-kira tugas dan tanggung jawab sebagai seorang citizen.
Transparansi ya. Jadi transparansinya itu ada, tetapi tetap harus terjaga. Ada pembatasan-pembatasan. Siapa yang boleh mengakses? Hanya orang-orang ini yang memiliki otoritas untuk mengakses. Tanggung jawab. Ada tanggung jawabnya, ada tugas tanggung jawabnya. Disitulah perannya pemerintah untuk membuat regulasi sehingga semua ini boleh terbuka kecuali dilarang oleh yang punya. Kasarnya seperti itu. Dan boleh aja semua di informasi publik ini kecuali ada yang memiliki hak itu yang tidak mau membuka. Baik. Nah, selain masyarakat tentu sebagai misalnya perusahaan provider kan juga pasti akan ada juga perubahan ya Pak. Ketika misalnya orang dibatasi menggunakan telepon kan pasti akan juga menurun misalnya produksinya. Sejauh ini dari Kementerian Komunikasi dan Informatika melihat itu nggak, apa sudah ada juga misalnya perusahaan provider yang sudah melakukan aduan, merasa juga tidak nyaman misalnya seperti masyarakat, Pak Roni? Alhamdulillah selama ini kita kan selalu berkoordinasi dengan operator dan industri ya. Mereka juga sadar bahwa mendapatkan sedikit mengorbankan yang lebih besar kan tidak enak juga. Apalagi kalau nomor mereka dipakai oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Dia kan ikut tanggung jawab juga nggak enak. Jadi alhamdulillah sih karena kita tidak sendirian ya, selalu berkoordinasi dan mencoba supaya semuanya bahwa perubahan ini tidak membuat kerugian sangat besar, tetapi tadi mengharapkan hal yang lebih baik itu mungkin yang kita selalu tekankan. Baik, nah Pak Iqbal sebagai seorang pengamat komunikasi publik melihat yang telah terjadi beberapa hari ini, respon masyarakat juga cukup baik. Seberapa optimis Anda melihat program ini bisa berjalan dengan baik dan sukses? Ya, kalau kita lihat perkembangannya ya, baru beberapa hari ini sudah puluhan juta gitu, sudah sampai kena tembus 56 juta ya. Ini 4 bulan. Baru bulan 1 bulan belum Oktober belum ya. Nanti masih ada Desember, masih ada Januari. Saya kira saya optimis. Ini kalaupun tetap ada saja orang yang tidak tersentuh tanda kutip dalam artian bahwa mungkin dia tersentuh tapi belum ada keinginan untuk melakukan itu. Lalu kemudian banyak sekali nomor-nomor yang sudah tidak terpakai dan kemudian terblokir sendiri gitu. Itu tidak dianggap lagi bahwa sebenarnya itu memang karena sudah tidak dipakai banyak orang. Seperti tadi saya katakan, saya umpamakan anak-anak SMA itu kan sebenarnya lebih banyak nomornya daripada kita loh. Karena dia hanya beli nomor untuk data. Ya kan? Ya, sehingga saya mengatakan bahwa sebenarnya ini insya Allah akan berjalan dengan mulus. Tetapi pemerintah jangan merasa bahwa ini sudah berjalan lalu kemudian tidak diawasi. Maksudnya tidak ditemenin gitu. Bahwa jangan sampai dia sudah aman, dia terus ongkang-ongkang kaki, nggak boleh lah. Ya, pemerintah harus tetap melakukan pengawasan dan mengikuti bahwa ini masih ada sekian juta yang belum melapor kan begitu. Apalagi yang harus dilakukan? Jangan langsung kita tiba-tiba berpikir untuk memberikan hukuman apa segala macam. Tapi kita harus tetap melakukan langkah-langkah proaktif untuk bisa lebih giat mungkin melakukan kampanye-kampanye di detik-detik akhir. Ya, jangan kita kan sudah cukup kampanye gitu. Kita berpikir mungkin masih ada lagi yang belum kita lakukan. Harusnya pemerintah berpikir itu. Baik. Nah, Pak Roni mungkin boleh sekali lagi dihimbau pada masyarakat, pada pemirsa kita juga untuk bisa meregistrasi ulang kartu sesuai dengan tanggal sesuai dengan aturan yang ada. Hadirin di mana saja berada, pemirsa, marilah untuk keamanan dan kenyamanan kita semua melakukan registrasi kartu prabayar kita. Insya Allah ini sesuai dengan himbauan pemerintah secara umum bahwa kita harus menuju penggunaan one single identity untuk transparansi dan untuk kebaikan kita bersama. Baik. Terima kasih. Jangan lupa untuk meregistrasi sekarang juga ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Roni Mamur Bisri, Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Terima kasih Pak Samsurisa, Wali Kota Makassar, dan juga Pak Iqbal Sultan, Pengamat Komunikasi Publik, membantu juga pastinya untuk menginformasikan kepada masyarakat ya untuk segera meregistrasi kartunya, jangan sampai lupa. Dan tiba saatnya saya Edwin Darwis pamit undur diri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.